Sebelumnya, perkenalkan kami Perkumpulan Homeschooler Indonesia. Homeschooler itu artinya adalah keluarga-keluarga yang memutuskan untuk memegang tanggung jawab mendidik anak di tangan sendiri. Jadi memang warga homeschooler tidak mengirimkan anak ke sekolah formal, intinya begitu ya. Slide berikutnya, Put. Nah, ini harus dibedakan antara homeschooler dengan lembaga yang sekarang banyak berlabel homeschooling. Jadi kalau mau tahu tentang PHI bisa download materi-materinya di bit.ly/tentang PHI. Slide berikutnya. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa homeschooling itu bukan lembaga yang berlabel homeschooling, karena menurut Roach tahun 1988 ya, salah satu peneliti homeschooling, kalau mengajari anak-anak orang lain di rumah dengan berbayar itu sebetulnya lebih tepat disebut sekolah privat yang dioperasikan dalam rumah, tapi bukan homeschooling. Jadi keluarga homeschooler adalah keluarga yang menjalankan pendidikan seluruhnya di bawah otoritas orang tua, alih-alih di bawah otoritas sekolah publik atau sekolah swasta. Nah, acara ini sebetulnya dilatar belakangi oleh penelitian internal, survei internal PHI di slide berikutnya, yang mencoba untuk memetakan demografi keluarga homeschooler, dan yang menarik adalah bahwa ternyata keluarga homeschooler itu justru mayoritas adalah produk high end ya, produk yang level jenjang tinggi dari pendidikan formal, yaitu kebanyakan S1 dan cukup banyak yang S2 dan S3. Nah, tetapi yang menarik adalah mengapa lulusan-lulusan sekolah formal yang high end ini malah memutuskan untuk tidak menyekolahkan anaknya gitu. Slide berikutnya. Jadi ternyata ketika diteliti lagi dari survei itu didapati bahwa keluarga homeschooler, orang tua homeschooler ternyata memang punya persepsi yang cenderung negatif atau negatif mayoritas ya tentang pendidikan formal di Indonesia saat ini. Jadi yang hanya menyebutkan positifnya saja itu tidak ada, tapi yang paling banyak adalah yang hanya menyebutkan negatifnya saja, atau yang lebih banyak negatifnya daripada positifnya, sementara yang netral atau cenderung positif itu malah sedikit jumlahnya. Oke, slide berikutnya. Jadi ketika ditanya apa alasannya untuk melakukan homeschooling, ternyata keluarga-keluarga homeschooler di Indonesia alasan utamanya adalah akademis. Jadi ketidakpuasan kepada kurikulum, ketidakpuasan kepada cara mengajar, dan seterusnya. Selain juga masalah keluarga, misalnya pendidikan yang mahal, sekolah yang jauh, dan seterusnya. Nah, menurut keluarga homeschooler, salah satu yang membuat punya kesan yang kurang baik tentang pendidikan formal ternyata di nomor 5 itu adalah performa guru yang tidak memuaskan. Nah, ini satu hal yang menarik ya. Artinya dari survei ini kami para homeschooler dari PHI berpikir bahwa sepertinya kita perlu belajar lebih banyak tentang dunia pendidikan Indonesia supaya kami sendiri paham apa sebetulnya latar belakang mengapa kami memutuskan untuk homeschooling. Dari situlah maka muncul ide untuk melakukan diskusi, ngobrol tentang dunia pendidikan Indonesia, segala macam permasalahannya supaya kami mengerti sebagai homeschooler bisa belajar dari pegiat-pegiat isu-isu yang lain, karena kami yakin sebetulnya yang dihadapi oleh homeschooler, akar masalahnya itu tentu terkait dengan segala macam isu-isu pendidikan yang lain. Slide berikutnya. Jadi kita akan membahas buku pendidikan yang memiskinkan selama 12 minggu. Ini sudah masuk minggu keempat. Kita lihat slide selanjutnya. Masih ada tema-tema yang akan datang. Minggu depan kita akan belajar tentang buku pelajaran yang membodohkan dan memiskinkan kalau babnya Pak Darmaning Tias ya. Dan seterusnya nanti sampai ke sesi ke-12 kita masih akan membahas buku pendidikan yang memiskinkan.
Nah, sekarang saya akan menyampaikan sekilas ringkasan bab 4 tentang matinya profesi guru, terutama ini untuk teman-teman yang belum sempat membaca bukunya Pak Darmaning Tias, walaupun lebih baik punya ya, punya lebih baik. Nah, jadi inti dari bab 4 ini adalah Pak Tias memberikan gambaran bagaimana peran guru selama Orde Baru mengalami perubahan dari yang semula profesi prestisius menjadi tidak bergengsi, dianggap buruh saja. Kemudian yang dulunya berperan sebagai pendidik dan inspirator, kemudian berubah menjadi hanya sebagai tutor atau penatar atau penceramah gitu ya. Kemudian yang dulunya guru-guru itu adalah ideolog, punya ideologi yang kuat, kemudian punya kesadaran kritis yang kuat dan menyebarkan kesadaran kritis, maka setelah sekian dekade berada di bawah Orde Baru, perannya berubah menjadi apatis, apolitis, dan pragmatis. Kemudian kalau dulunya pembaharu, maka kemudian menjadi sebatas aparatus negara atau calo dari berbagai macam industri. Slide berikutnya. Jadi disebutkan di bukunya Pak Tias bahwa di masa kolonial dan awal kemerdekaan guru itu sangat terhormat, dianggap priayi ya. Apalagi kalau di desa suaranya sangat didengar saat pengambilan keputusan. Dan secara kesejahteraan pun guru itu dibilang bahkan di atas rata-rata masyarakat, yang lain nggak punya sepeda, guru punya sepeda misalnya begitu. Dan orang tua banyak yang mengharapkan anaknya jadi guru dan bangga kalau bisa punya menantu seorang guru. Nah, itu sampai diabadikan di dalam lagu Himne Guru. Kemudian, slide berikutnya. Tetapi terjadi perubahan ya. Sejak tahun 1970-an terutama, menurunnya minat menjadi guru. Yang memilih profesi guru SD terutama itu mayoritas dari keluarga pegawai rendahan, petani, pedagang, atau buruh yang begitu lulus SMP langsung mendaftar ke SPG. Karena dulu sekolah guru itu SPG itu setara SMA ya. Sebab mereka tidak mampu kuliah. Jadi yang jadi guru itu adalah anak-anak yang relatif nggak mampu kuliah gitu. Terus anak-anak dari kelas menengah atas atau yang peringkatnya tinggi di SMP tidak mau mendaftar ke SPG, maunya mendaftar ke SMA supaya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang terkemuka dengan jurusan-jurusan yang bukan guru gitu. Yang terkenal ya teknik, kedokteran, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Jadi IKIP atau sekolah universitas perguruan tinggi untuk guru itu ya dianggap sebagai pilihan terakhir kalau siswa tidak berhasil masuk ke universitas atau jurusan favorit. Oke, slide berikutnya. Nah, selain kenapa minatnya menurun, ternyata memang ini juga terkait dengan ketidaksejahteraan profesi guru. Gitu. Jadi disebutkan di buku Pak Tias bahwa konon tapi rahasia umum ya, bahwa untuk menjadi guru negeri, terutama guru SD itu bayar uang pelicin sampai jutaan rupiah. Makanya sejak calon guru pun sudah terbelit hutang. Lalu setelah menjadi CPNS itu gajinya belum 100%, baru dibayar 80%. Nah, setelah itu untuk menjadi PNS masih harus menyiapkan dana besar, terutama guru yang dari pelosok, karena masih ada lagi fase prajabatan ya. Dan itu masih nanti harus ada uang pelicin lagi ke birokrasi pendidikan supaya SK PNS-nya bisa segera turun. Lalu setelah terima SK PNS, gaji sudah 100%, ternyata gajinya banyak sekali potongan, ada macam-macam iuran, belasan sampai puluhan komponen. Jadi kadang-kadang gaji guru itu tinggal slip gaji saja, uangnya sudah habis. Slide berikutnya. Nah, nanti ketika mau naik pangkat, guru itu karena tidak disediakan tenaga tata usaha yang membantu pengurusan kepangkatan yang kalau PNS pasti tahu ya sangat rumit untuk kepangkatan itu, terpaksa harus ada keluar biaya tambahan lagi untuk mengurus kepangkatan.
Lalu setelah menjadi guru juga masih harus mengeluarkan uang untuk menjadi pangsa pasar industri, karena guru itu menjadi target. Misalnya disuruh beli saham perusahaan yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Kemudian setiap 3 bulan sekali harus beli seragam ini, seragam itu, ada PGRI, PSH, Hansip, Pemda, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu banyak yang langsung potong gaji. Nah, pengangkatan guru juga belum mempertimbangkan asal tempat tinggal, sehingga guru akhirnya banyak yang ditempatkan di daerah yang jauh dari rumah aslinya. Akhirnya ongkos transportasinya jadi besar. Lalu karena ngelaju akhirnya juga bisa sering terlambat mengajar, bahkan kadang-kadang bolos ya. Lanjut slide berikutnya. Ini penjelasan tentang ketidaksejahteraan ini banyak soalnya ya. Nah, sejak pertama kali mengajar karena situasi ekonominya seperti itu, akhirnya guru itu nggak bisa fokus lagi untuk meningkatkan profesionalitas karena tadi kan sudah terbelit hutang, tiap bulan gajinya dipotong, ini itu gitu kan. Akhirnya harus putar otak mencari cara mendapat tambahan penghasilan supaya bisa mencukupi kebutuhan hidup dan membayar hutang. Apalagi di kota besar, guru karena status sosial ekonominya lebih rendah, akhirnya dianggap kurang berwibawa karena murid-muridnya banyak yang lebih kaya daripada gurunya. Sebaliknya di desa, guru masih dipandang punya status sosial yang tinggi. Jadi akhirnya kalau ada acara-acara terpaksa memberi sumbangan lebih besar. Kalau nggak memberi sumbangan besar, akan dijadikan bahan gunjingan. Ini membuat utang guru semakin bertambah. Slide berikutnya. Nah, masih lagi kalau guru honorer di sekolah negeri dan guru tidak tetap atau guru yang diperbantukan di sekolah swasta, ini nasibnya sangat tidak menentu gitu. Karena mereka akan digaji atau tunjangannya tergantung kemampuan sekolahnya. Kalau kebetulan sekolahnya kaya ya hidupnya masih lumayan. Tapi kalau dapat sekolahnya yang kering, miskin gitu ya, jadi guru semakin tidak tidak pasti ya nasibnya ya. Dan mereka secara status sosial juga inferior dibandingkan guru yang PNS. Jadi di antara guru sendiri terjadi kelas-kelas gitu. Lalu guru SD itu sering menjadi objek korupsi dan kolusi oknum Pemda tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi kalau mau naik pangkat gitu ya, mau pengangkatan, mau mutasi, mau pensiun, nah itu nanti harus keluar uang lagi. Terus mayoritas guru swasta yang tetap maupun honorer, ternyata mereka masih hidup di bawah upah minimum. Jadi bekerjanya 1 bulan bisa dibayarnya hanya 1 minggu. Jadi ini benar-benar guru itu aspek profesinya itu di mana tidak terlihat ya, lebih seperti buruh kasar ya, buruh biasa gitu. Lanjut. Selain tidak sejahtera, guru juga dibungkam kekritisannya gitu. Dimulai dari rekrutmennya yang sudah diwarnai oleh praktek KKN, akhirnya setelah menjadi guru jadi nggak berani untuk melawan pihak-pihak yang dianggap berjasa dalam pengangkatannya. Jadi ada budaya ewuh pakewuh gitu. Lalu begitu jadi guru selama Orde Baru kan dituntut jadi anggota PGRI dan PGRI itu kan berkiblatnya atau berafiliasinya ke Golkar. Jadi guru itu diharapkan monoloyalitas kepada Golkar. Akhirnya peran guru menjadi minimalis, tidak berani bersuara kritis, akhirnya hanya menjadi tutor saja, tidak lagi menyebarkan kesadaran kritis. Kemudian birokrat dan organisasi guru sering berkolusi untuk memindahkan guru-guru yang kritis ke daerah yang terpencil atau menghambat kenaikan pangkat mereka atau memecat secara tidak hormat gitu. Akhirnya tambah nggak berani untuk bersikap kritis. Nah, di sisi yang lain pemerintah atau sekolah tidak memasok guru dengan bacaan yang bermutu karena untuk bersikap kritis itu kan butuh asupan ide. Nah, di sini tidak disediakan asupan idenya. Apalagi guru dengan gaji yang kecil, masih banyak utang ya akhirnya merasa tidak bisa atau tidak butuh untuk mengalokasikan gajinya untuk membeli bacaan-bacaan bermutu. Lanjut.
Nah, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang ada kalanya kebijakan itu niatnya baik, tetapi kemudian di prakteknya tidak berjalan. Ada juga yang kebijakannya baik, tapi malah ditolak oleh gurunya sendiri. Jadi kita lihat ya. Pertama, contohnya adalah kebijakan angka kredit kenaikan pangkat. Ini sebetulnya awalnya masuknya baik, yaitu supaya guru lebih meningkat profesionalitasnya. Jadi guru diharapkan untuk banyak ikut seminar, menulis, melakukan pengabdian masyarakat, memperluas wawasan, dan itu kemudian dihitung dengan poin angka kredit. Tetapi kemudian ternyata di lapangan kebijakan ini terdistorsi, dianggap formalitas belaka. Jadi banyak guru yang menjadi pemburu sertifikat kegiatan. Jadi bukan mencari ilmunya, wawasannya, tapi malah cari sertifikatnya. Bisa jadi nggak hadir di acaranya, tapi cuma minta sertifikatnya aja. Nah, di sini Pak Tias mengatakan bahwa ini contoh kasus bahwa birokrasi bisa lebih progresif daripada masyarakatnya atau gurunya dalam hal ini, malah guru yang lebih birokratis dan konservatif. Nah, karena praktek-praktek seperti ini, yang formalitas ini untuk mengejar sertifikat, malah persepsi publik menjadi semakin negatif tentang profesi guru. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ada kebijakan program penyetaraan guru. Jadi ada upaya supaya guru itu bisa naik jenjang pendidikannya ya. Guru SD yang lulusan SPG ditingkatkan kualifikasinya menjadi D2. Lalu guru SMP ditingkatkan kualifikasinya menjadi S1. Tapi supaya tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari, maka peningkatan ini hanya dilakukan lewat kuliah jarak jauh, tidak langsung hadir ke kampusnya. Nah, ini tujuannya memang untuk meningkatkan kapasitas guru dan mutu pendidikan. Tetapi ternyata di lapangan kelemahannya adalah karena programnya bersifat massal, akhirnya cuma dapat kuantitas saja. Jadi sekian guru menjadi D2, sekian guru menjadi S1, tetapi kualitasnya yang tidak terjamin gitu. Nah, ini Pak Tias memberi catatan bahwa program ini boros anggaran, padahal dampaknya minim gitu, dan tidak menyelesaikan akar masalah soal peningkatan kualitas guru. Lanjut. Lalu pernah ada wacana untuk mensentralkan urusan guru ke pemerintah pusat, karena fenomenanya adalah mutu guru, terutama guru SD, selama ditangani oleh pemerintah daerah terus merosot. Akhirnya waktu itu Menteri Pedankanya Pak Wardiman melontarkan bagaimana kalau guru SD dikelola oleh Kementerian Pedanka saja di pusat. Tapi ternyata terjadi bentrokan sendiri ya antara Kementerian Pedanka dengan Kementerian Dalam Negeri gitu. Jadi Kementerian Dalam Negeri yang membawahi Pemda itu menolak karena alasannya itu tidak sesuai dengan otonomi daerah. Akhirnya tetap terjadi dualisme birokrasi dalam pengelolaan guru. Jadi di satu sisi soal kepegawaian, money, and manajemen itu ada di bawah Departemen Dalam Negeri atau Pemda. Sementara untuk soal kurikulum diatur oleh Departemen Pedanka. Jadi ini kayak berkepala dua begitu ya. Akhirnya catatan Pak Tias di sini adalah pesan politis menjadi lebih kuat daripada pesan pencerdasan. Slide berikutnya. Oke, di sini di halaman 147, 148, Pak Tias menyatakan bahwa latar belakang dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi guru membuat daya tahan mereka lemah, mudah diintervensi oleh berbagai pihak, baik itu pemodal, penguasa, tokoh agama, tokoh organisasi, sampai sales-sales ya. Guru seakan tidak punya kuasa untuk mengatakan tidak karena posisi tawarnya amat lemah. Bila kekuatan luar itu memaksa guru menjalankan peran sebagai komando atau sebagai tutor atau bahkan menjadi calo dari aneka industri, ya ada industri seragam, ada industri buku, ada industri bimbel dan seterusnya ya. Guru pun hanya mengiya-iyakan saja. Lanjut. Kemudian ini ada yang juga menambah citra negatif pada profesi guru adalah isu kekerasan terhadap siswa. Jadi karena
terjadi perubahan zaman. Kalau zaman dulu memang guru mukul siswa itu masih dianggap biasa-biasa saja ya. Tapi kemudian zaman berubah, sekarang pemahaman tentang hak asasi anak meningkat. Jadi sekarang masyarakat tidak lagi mentolerir hukuman fisik kepada anak. Jadi guru yang mengenakan hukuman fisik akan mendapat perlawanan langsung baik dari muridnya, orang tuanya, atau masyarakat luas, termasuk media massa. Bahkan pelajar itu bisa sampai demo, mogok belajar, sampai merusak sekolah gitu. Nah, di sini guru harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Lanjut. Nah, ini situasi guru di era reformasi dan otonomi daerah. Sekarang kesejahteraan guru lebih baik ya, sejak era reformasi ada peningkatan tunjangan profesi, ada sertifikasi gitu kan ya dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Kemudian tapi tetap ada masalah. Problemnya adalah sekarang terjadi kesenjangan antara guru dari daerah kaya dengan daerah tidak kaya. Kemudian mekanisme rekrutmen guru PNS ternyata masih juga diwarnai oleh KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian yang ketiga, peluang sertifikasinya belum merata, sehingga kesejahteraannya juga belum merata. Lalu pembayarannya berbasis presensi, bukan prestasi. Jadi masalah peningkatan kualitas guru belum terselesaikan. Lalu pasca otonomi daerah, ternyata politisasi guru tetap terjadi, terutama menjelang pilkada. Bahkan kalau dulu hanya di guru SD selama Orde Baru, sekarang meluas ke guru di semua jenjang pendidikan, dipolitisasi selama event-event politik gitu ya. Guru tidak bisa lagi melakukan mobilitas horizontal ke lain daerah maupun mobilitas vertikal ke Kementerian Pedanka seperti zaman dulu. Oke. Kayaknya sudah habis ya, Put. Oh, masih ada. Dua kutipan dari Pak Tias. Sosok guru sekarang ini lebih tepat disebut sebagai sosok mimikri yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri di mana dan dalam situasi apa mereka berada. Jadi mimikri itu kayak bunglon gitu ya. Nggak punya warna yang jelas sebetulnya. Itu sebagai akibat situasi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada, sangat dominan. Guru menjadi tidak otonom lagi. Dan guru tidak pernah diberi peran sebagai pembaharu ya sejak era Orde Baru ya. Ini masalah mendasar yang perlu dikritik oleh para guru sendiri ya. Oke, hari ini kita ada tamu-tamu dari guru-guru yang saya tahu sangat idealis dan juga terlibat dalam kerja-kerja organisasi, nanti mungkin bisa cerita. Kemudian adanya perubahan sosok guru yang sangat kontras itu bukannya ada dengan sendirinya atau taken for granted, melainkan hasil dari pergulatan zaman maupun konstruksi penguasa. Oleh sebab itu, untuk menghidupkan kembali profesi guru, yang harus diperbaiki bukan hanya masalah ekonomi saja, melainkan lebih kepada masalah struktural. Oke, sudah habis kayaknya Put ya. Baik, terima kasih. Itu sekilas gambaran tentang isi bab 4, matinya profesi guru. Sekarang kita ingin mendengar sharing dari para guru ini. Kita akan mulai mendengar sharing dari teman baik saya, Mbak Amelia Sari Kesuma atau Mbak Lea, seorang guru negeri yang saya tahu luar biasa cintanya kepada murid-muridnya dan selalu berusaha melakukan yang terbaik buat murid-muridnya. Dulu Mbak Lea ini juga homeschooler ya. Mbak Lea homeschooler, tetapi kemudian mengikuti keinginan anak-anaknya, akhirnya anak-anaknya kembali sekolah. Mbak Lea, saya persilahkan cerita pengalamannya menjadi guru. Tadi diceritakan banyak sekali tentang kebijakan era Orde Baru sampai era reformasi. Apa yang Mbak Lea rasakan dampaknya kebijakan-kebijakan itu terhadap profesi guru yang Mbak Lea jalani. Silakan Mbak Lea. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ellen, makasih Mbak Putri dan teman-teman. Ketemu lagi tapi di Zoom. Kalau baca bukunya Pak Tias ini hati saya pedih.
Gimana itu Mbak Ya, pedihnya? maksudnya ya memang seperti itulah yang terjadi gitu ya. 98 saya jadi guru itu gaji saya 60.000 per bulan. Oh. Ya, terus karena saya guru honorer. Nah, tapi waktu itu saya berpikirnya saya ini lagi kuliah gitu, tapi saya nggak bayar kuliah, tapi saya dibayar 60.000, nggak apa-apa lah pokoknya. Saya belajar jadi guru gitu ya, karena memang apa baru pertama kali jadi guru. Ini maaf saya pakai Droid, jadi agak nggak fokus ya. Soalnya Nggak di apa-apa. ya oke. Terus kemudian tahun 2005 itu saya diangkat jadi pegawai negeri. Jadi tes pertama itu saya gini, motivasi saya jadi pegawai negeri itu karena saya nggak mau ditendang ke sana sini gitu. Kalau jadi honorer itu kan kayaknya kok sio-sio banget gitu ya. Terus 2005 itu ada tes pegawai negeri yang menjanjikan bahwa tes itu bersih gitu. Jadi kemudian saya ikut yang cocok itu waktu itu di Kementerian Agama. Jadi saya ikut sekali tes, alhamdulillah saya langsung lolos tanpa apapun ya, tanpa apapun. Sampai diminta pungutan pun saya tolak. Saya takut gaji saya haram. Tapi tapi sempat diminta pungutan ya Mbak? Ya, tapi itu SK sudah turun. SK itu sudah turun. Kemudian untuk syukuran gitulah istilahnya kan itu ya. Cuman saya nggak mau waktu itu. Saya cuma takut aja ini gaji saya makan seumur hidup. Saya mau caranya bersisih gitu. Ya sampai tes pun walaupun mereka banyak yang cheating dan saya tahu jawaban saya salah, saya diem aja gitu. Pokoknya kalau memang ini jalan saya jadi guru, ya insya Allah Allah membantu gitu aja waktu itu pikiran saya gitu ya. Kemudian berjalannya waktu banyak benturan tentu saja Mbak Ellen tahu sekali itu. Jadi saya selama jadi guru pernah tiga kali di sidang. Pertama karena saya tidak mau membayar pungutan itu. Kedua karena saya karena anak-anak waktu itu ada kasus kekerasan guru ke murid ya, pakai ancaman-ancaman itu sampai disidang beberapa kali, bahkan ada guru yang bilang kalau saya laki-laki saya bakal ditampar. Kemudian ada apa itu namanya, ada juga yang mengancam kalau saya tidak boleh mengajar di situ karena saya dianggap merepotkan. Tapi alhamdulillah itu tidak ngefek ternyata. Jadi yang pungutan itu tidak ngefek. Saya 2007 itu dipanggil untuk proses sertifikasi, padahal senior-senior saya belum. Kemudian yang lain-lain itu juga tidak ngefek ke 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 maksudnya ke perjalanan saya jadi guru ini ternyata nggak ngefek gitu. Maksudnya walaupun saya di sana dikucilkan dan sendirian waktu itu ya Mbak Ellen, tapi alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja gitu ya. Bahkan secara tidak disadari teman-teman mulai berubah gitu. Maksudnya tidak maksudnya mereka mulai ada rancangan untuk ramah anak gitu ya, menyenangkan gitu, mulai ada. Begitu dan sampai sekarang baik-baik saja saya alhamdulillah. Kira-kira seperti itu Mbak Ellen. Iya. Ada lagi? Walaupun dulu sempat stres-stres juga ya Mbak Alia Ya, ya. ya dukungan Mbak Ellen dan teman-teman waktu itu sangat-sangat membantu saya untuk tetap melangkah dan lurus ke depan. Gitu. Jadi ternyata yang dihadapi guru kadang-kadang sesama guru sendiri ya. Yang kemudian berbeda sudut pandang gitu ya. Ya, Tentang apa yang harus dilakukan sebagai guru gitu. Iya, tapi itu menurut saya berproses ya. Artinya bisa berubah juga ya Mbak? Iya, bisa berubah juga. Jadi waktu itu waktu di sidang itu saya kan dicecar hampir 20 teman itu ya. Waktu itu hanya saya katakan satu kalimat bahwa alhamdulillah
kita rapat dinas membahas anak-anak gitu. Biasanya kalau rapat dinas kan membahas ini lauk pauk kok belum keluar, sertifikasi belum turun gitu ya, atau ada tapi ini benar-benar waktu itu kita membahas anak, hanya itu aja sih jawaban saya dari berbagai cecaran mereka, itu sih. Selalu ada sisi baiknya walaupun sekecil Ya. apapun. Iya. Makasih Mbak Lea, luar Oke, biasa. Saya oke. kenal Mbak Lea ini memang, aduh, kayak melawan arus banget gitu ya dulu ya. Oke, ini satu lagi yang melawan arus nih. Tapi ini Irma ini berkiprahnya di sekolah swasta ya. Kita mau dengar Irma Nugraha. Silakan Irma untuk cerita pengalamannya. Halo, yang lain teman-teman bisa semua. di-mute ya. Halo. Halo Mbak Ellen, halo teman-teman semua. Halo. Senang sekali bisa ikut hadir diskusi malam ini. Saya juga melihat beberapa nama yang akrab, teman-teman seperjuangan, baik sesama orang tua homeschooler maupun sesama guru. Saya melihat beberapa teman guru yang, wah ternyata Mbak Ellen merambah sampai sana ya gitu. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Irma. Saya seorang guru, saat ini saya terdaftar di Dapodik sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Nurmaniah. SMA itu adalah sebuah SMA, bukan SMA mahal dalam tanda kutip, SMA kampung di wilayah padat di kota Tangerang, di Ciledug tepatnya, yang tempat macet dan banjir itu. Saya mengajar sejak tahun 2005 selalu di sekolah swasta, tidak pernah di sekolah negeri. Kemudian saya juga sejak 2008 saya menarik anak-anak saya dari sekolah. Jadi saya adalah salah satu guru sekolah formal yang tidak menyekolahkan anaknya. Dan bukan satu-satunya juga, ternyata ada banyak juga. Kondisi saya memang bisa dibilang cukup berbeda dengan Mbak Lea. Mbak Lea itu teman diskusi saya yang paling intens kalau di dunia pendidikan. Saya dari awal ada di sekolah swasta, tapi sekali lagi bukan swasta yang punya fasilitas yang memadai. Bisa dibilang fasilitasnya pas-pasan. Yang saya lihat dari zaman ke zaman, saya memang belum lama sebenarnya jadi guru. 2005 itu kan berarti baru 15 tahun. Karena kalau untuk guru itu 15 tahun itu baru 15 tahun. Karena untuk guru itu karir itu bisa 30-40 tahun sebagai guru gitu. Jadi kalau 15 tahun itu baru jatuhnya. Tapi saya melihat jadi bukunya Pak Tias ini kan menceritakan tentang kondisi di zaman bahkan dari zaman sebelum kemerdekaan sampai tahun 90-an sebenarnya. Tapi saya juga masih bisa melihat benang merah yang sampai pada kondisi guru di saat ini. Misalnya isu-isu pengelolaan guru, isu-isu kesejahteraan, kemudian peningkatan kualitas dan sebagainya. Jadi belakangan banyak matinya profesi guru ini dikaitkan dengan teknologi. Tapi sebenarnya benar apa yang dikatakan Pak Darmaning Tias ini, bahwa tidak sesimpel itu sebenarnya matinya profesi guru ini. Ada hal-hal terkait dengan posisinya di masyarakat, ada tentang tadi pengelolaan, ada tentang bagaimana keputusan-keputusan politik pemerintah terkait guru, dan bagaimana paradigma yang dimiliki guru saat ini. Dan itu akan berpengaruh pada apa yang kita sedang bahas saat ini, yaitu matinya profesi guru. Nah, untuk saya sendiri, saya ini kan kalau di dalam lingkup ini, saya ada dua sebenarnya peran saya. Yang pertama adalah sebagai guru swasta, yang kedua adalah sebagai orang tua homeschooler. Untuk guru swasta sendiri, sangat sedikit dibahas di bukunya Pak Tias,
Tapi teman-teman mungkin sudah bisa melihat bahwa ada isu-isu yang disampaikan. Pertama adalah soal kesejahteraan. Saya ngobrol sama Mbak Lea dan kita buka-bukaan soal gaji dan jadi menyedihkan gitu bagaimana guru swasta gajinya sangat jauh tertinggal dari guru-guru negeri saat ini. Terutama guru negeri ada gaji dari pemerintah pusat, ada insentif dari pemerintah kota gitu ya, dan pemerintah daerah, dan itu hampir jarang diterima oleh guru-guru swasta. Tapi saya sendiri memilih gini Mbak Ellen, saya memilih untuk tidak bersikap bermental korban gitu ya, karena saya sendiri punya kepercayaan diri bahwa saya punya pilihan-pilihan karir yang saya bisa jalani. Dan ketika saya memilih menjadi guru, dan itu adalah guru swasta, saya tidak ingin ini adalah pilihan sadar saya, dan saya menerima konsekuensi-konsekuensinya. Jadi ketika pun saya memperjuangkan hak saya tidak ingin mengasihani diri sendiri. Dan ini menurut saya adalah mental yang penting, ini mental yang merdeka menurut saya, dan harus saya pertahankan, karena ini membuat saya bisa keluar dari tempurung menurut saya. Tapi yang menarik juga adalah kenapa PHI sebagai sebuah perkumpulan homeschooler membahas tentang profesi guru. Karena menurut saya ketika homeschooler membahas profesi guru dengan saya yang guru membahas profesi guru, tentunya kan sudut pandangnya berbeda. Ada hal-hal yang terlalu detail yang menurut saya tidak relevan bagi orang tua homeschooler. Tapi ada hal-hal yang membuat saya penasaran. Misalnya, sebenarnya seperti apa para homeschooler ini memandang profesi gurunya sendiri? Apakah para homeschooler yang notabene tidak menyekolahkan anaknya dan anak-anak tidak memiliki guru formal begitu, apakah memandang profesi guru ini memang sudah matikah, ataukah justru sebaliknya paradigma homeschooling membuat pandangan terhadap guru ini menjadi meluas. Artinya guru tidak dikotakan hanya sebagai guru sekolah, sebagai sebuah profesi tertentu, tapi bisa jadi guru itu di mana-mana begitu, di mana-mana. Akhirnya kan ketika pandangan kita semakin meluas, ada dua menurut saya yang bisa jadi akibatnya, dampaknya. Yang pertama adalah ketika kita memandang memaknai guru secara lebih luas, kita kan kita akan percaya bahwa pendidikan itu ada di mana-mana, dan kita akan bersedia memberikan dukungan kita kepada para guru ini yang bahkan mungkin tidak terlihat oleh pemerintah. Karena bagaimanapun yang terlihat saja belum beres diurusi, apalagi yang tidak terlihat ini. Yang kedua adalah saya berpikir tentang kolaborasi. Sebenarnya gini, teman-teman itu kan menarik anak-anak dari sekolah kan karena sebuah pemikiran kritis tentang pendidikan itu sendiri. Dan Pak Tias di dalam bukunya menyatakan bahwa guru-guru kekurangan daya kritis ini gitu ya. Barangkali kita bisa, saya melihat ada pemisahan gitu ya. Orang tua homeschooler memandang guru itu secara negatif, pun guru memandang orang tua homeschooler sebagai negatif. Nah, itu sangat dimungkinkan. Guru misalnya bisa mengambil inspirasi dari para orang tua yang lebih kritis ini, karena orang tua kan tidak terbatasi, terkotakkan oleh berbagai macam peraturan dan administrasi. Tapi di sisi lain, orang tua homeschooler bisa jadi menggunakan keterampilan dan keahlian guru ini sebagai salah satu sumber belajar gitu. Dan saya belum melihat ini sebenarnya. Artinya
Misalnya salah satu, jadi Mbak Lea ini, Mbak Lea nggak bahas sih tadi. Mbak Lea ini lagi menggodok sebuah dokumen penting tentang kualitas guru. Aduh, kok saya jadi buka ini nih, buka rahasia nggak ya Mbak? Dan teman-teman bisa lihat bahwa ada kompetensi standar guru yang menurut saya bagus banget kalau teman-teman tahu. Misalnya nih, cara melakukan assessment awal, diagnostik awal misalnya, atau cara memberikan feedback misalnya, atau misalnya cara menciptakan atmosfer belajar yang baik misalnya. Kan maksudnya daripada kita nyari-nyari sendiri, mendingan kita tanya aja sama yang udah kompeten di bidang itu. Gitu. Jadi artinya kolaborasi ini saya pikir sangat memungkinkan gitu antara homeschooler dengan para guru. Ya, saya itu aja Mbak Ellen. Terima kasih. Wah, bagus banget idenya. Itu bisa dicatat itu nanti ya. Memang perlu dijajaki sih sebetulnya. Karena sebenarnya kita menghadapi masalah yang sama kan ya. Ya Irma ya. Antara guru dengan keluarga homeschooler, cita-citanya sama-sama pendidikan yang terbaik buat anak sebetulnya. Betul. Berikutnya kita ingin mendengar yang memang melakukan advokasi nih, advokasi isu-isu guru. Pertama saya mau ngundang dari Pak Agus dulu ya, Pak Agus dari Banyumas, dari Forum Interaksi Guru Banyumas, yang juga menjadi bagian dari FGII, Forum Federasi Guru Independen Indonesia. Mungkin bisa diceritakan selama 10-15 menit, Pak, tentang apa sebenarnya isu-isu yang diadvokasi oleh Figurmas dan oleh FGII. Baik, terima kasih Mbak Ellen dan teman-teman. Bisa saya supaya omongan saya tidak loncat kemana-mana, bisa didengar ya Mbak? Share screen ya? Ya, mau share screen saya, saya mau share screen. Share screen bisa minta tolong Anet ya berarti ya? Bisa minta tolong dijadikan Sudah ya? Ya. Sudah ya? Sudah Pak, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ellen dan teman-teman dari komunitas homeschooler Indonesia yang sudah mengajak saya untuk bincang-bincang pada malam hari ini. Ini saya ikut yang kedua, keikutsertaan saya yang pertama itu minggu yang lalu ketika bicara tentang pendidikan musik. Yang saya mau bagikan ini adalah refleksi saya sebagai seorang guru formal gitu yang ada di sekolah negeri, meskipun saya juga punya pengalaman menjadi guru swasta selama 6 tahun, dan bagaimana saya berinteraksi dengan teman-teman dari kawan-kawan guru baik sekolah negeri maupun sekolah swasta yang terhimpun di dalam Forum Interaksi Guru Banyumas. Kemudian secara nasional kami ikut terlibat di dalam Federasi Guru Indonesia. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Ini dong. Saya akan menjawab dari apa yang sudah disampaikan panitia dari 4 pertanyaan. Saya ingin menjawab pertanyaan itu saja. Oke. Kalau teman-teman tadi lebih banyak bicara tentang bagaimana menjadi guru di homeschooler, saya merasakan bahwa maka saya beri judul apa yang mau saya bagikan ini adalah menjadi guru itu asik, ya. Menjadi guru itu asik, ya. Oke. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebetulnya guru itu siapa, gitu ya. Guru itu dari 2 suku kata, gu yang berarti kegelapan dan ru berarti terang. Nah, guru adalah seseorang yang membebaskan diri dari kegelapan karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran. Itu saya kutip dari Wikipedia, dari bahasa Sanskerta, gu dan ru. Nah, jadi sebetulnya posisi guru itu sangat mulia karena membebaskan orang-orang dari kegelapan, orang-orang yang dari ketidaktahuan lalu menjadi tahu dan sadar akan dirinya dan lingkungannya. Nah, bagaimana peran guru gitu ya? Peran guru. Berdasarkan apa yang saya rasakan sebetulnya peran guru itu sangat strategis. Dalam konteks pendidikan formal, mohon maaf ya. Dan perannya itu tak tergantikan dan itu terasakan hingga hari ini khususnya selama pandemi ini. Bahwa banyak kasus-kasus bagaimana orang tua yang tidak mampu
kecuali teman-teman yang homeschooler. Banyak orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya dan segera minta untuk kembali ke sekolah. Itu mencerminkan bahwa sebetulnya peran guru itu tak tergantikan. Betul bahwa ada yang bisa tergantikan, tapi ada guru dalam arti luas, misalnya teman-teman yang homeschooler itu kan juga jadi guru di rumah. Berarti peran guru juga tidak tergantikan oleh siapapun. Nah, dalam konteks pendidikan formal yang saya maksud adalah bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa tergantikan. Transfer of knowledge itu bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi interaksi dari hati ke hati, interaksi dari guru dengan murid dari hati ke hati, kaitannya dengan soal pembentukan karakter, ya itu akan lebih intens kalau disampaikan oleh guru. Nah, karena peran dan strategisnya guru semacam itu, maka menurut saya, pengalaman pribadi saya, guru mesti mempunyai komitmen kepada siapa? Kepada siswa. Siswa adalah yang pertama-tama menjadi perhatian utama. Termasuk di dalam proses pembelajaran. Maka pembelajaran kura personal, memperhatikan satu persatu, sesuai dengan karakter dan potensi siswa itu menjadi penting. Nah, kalau guru pengen enak itu ya guru yang ngajarnya gebiah uyah saja. Semua murid dianggap sama. Padahal siswa itu punya karakter, mempunyai latar belakang, mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Maka menurut saya harus punya komitmen pada siswa saya. Di luar apa yang saya sampaikan dalam konteks pembelajaran, saya juga harus memperhatikan pribadi masing-masing siswa. Nah, yang kedua sekarang, guru, kalau tadi yang disampaikan di pengantar di bukunya Mas Tias itu kan kondisi guru pada masa Orde Baru, yang kondisinya sekarang sudah sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Nah, sekarang guru mesti punya kompetensi, 4 kompetensi, yang menguasai materi, profesional, menguasai pedagogis, tadi, lalu menjadi pribadi yang baik, dan membangun relasi dengan siapa saja. Nih. Dan yang ketiga adalah guru mesti kritis dan reflektif. Kritis terhadap apa? Ya kritis terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi setiap hari. Dan guru juga harus selalu merefleksikan atas apa yang dilakukan di dalam kelas terhadap apa yang sudah diberikan kepada anak-anak. Itu harus direfleksikan. Sejauh mana anak-anak saya ini sudah memahami, mengetahui, menguasai. Bagaimana persoalan anak-anak di rumah itu bisa terselesaikan, tidak tercampur baur dengan persoalan yang ada di sekolah misalnya. Nah, maka ketiga ini menjadi hal yang menurut saya harus melekat dalam diri guru. Nah, tantangan guru sekarang, kalau perannya yang amat tragis seperti itu sebetulnya pertama-tama adalah tantangan internal, yaitu motivasi dasar. Nah, saya mempunyai 2 istilah, ada yang guru by design dan ada guru by accident. Jadi yang kebetulan menjadi guru, bukan betul-betul menjadi guru. Nah, dan ada yang menjadi guru adalah profesi sebagai panggilan hidup. Nih, itu tantangan pertama. Jadi adalah soal keterpanggilan jiwa ketika melaksanakan profesi sebagai guru. Lalu yang kedua adalah soal kualifikasi. Nah, tuntutan zaman dan berbagai macam hal itu menuntut guru harus selalu mengupgrade dirinya. Ya, secara legal formal tuntutan undang-undang guru supaya guru memenuhi kualifikasi minimal D4 atau S1. Nah, lalu yang ketiga adalah kompetensi. Banyak guru-guru memang di antara teman-teman kita ini yang memang kompetensinya belum seperti yang diharapkan. Dari hasil uji kompetensi bisa dilihat bahwa banyak di antara teman-teman kita ini yang kompetensinya belum seperti yang diharapkan oleh ketentuan undang-undang. Lalu tantangan eksternal. Nah, khususnya guru pemerintah, guru negeri itu ada di bawah otoritas pemerintah. Nah, guru kadang-kadang kalau menjadi PNS itu tidak lagi bisa menjadi kritis kan begitu ya. Karena di bawah menjadi aparatur negara. Harus tegak lurus setia kepada ketentuan negara. Lalu yang kedua, tuntutan administratif. Kebetulan saya ini sudah 4B, jadi tidak ada tuntutan untuk membuat macam-macam. Nah, teman-teman sekarang untuk naik pangkat itu susahnya luar biasa. Ya. Susahnya luar biasa.
guru mesti membuat administrasi yang panjang dan banyak. Ya. Ada penilaian kinerja guru, ada PKB, penilaian kerja guru berkelanjutan, dan setiap tahun harus dibuat dan ditulis dengan tangan. Ya, ini sesuatu yang membebankan sebetulnya, mempersulit guru. Kalau saya bandingkan dengan teman-teman yang ada di struktural, itu waduh, guru itu betapa sulitnya untuk bisa naik pangkat. Lalu yang ketiga adalah sekarang tuntutan teknologi. Bagaimana sekarang teknologi ini juga harus diikuti oleh para guru. Saya bisa melihat bagaimana teman-teman saya di sekolah yang sudah lansia, yang sudah saatnya pensiun, sekarang harus mengajar dengan daring misalnya. Mereka betapa susahnya untuk mengikuti itu. Ya, oke. Itu tantangan internal dan eksternal. Nah, sekarang guru di era reformasi dan otonomi daerah. Yang saya rasakan, barangkali kalau saya hari ini itu ada dalam situasi Orde Baru, mungkin saya tidak mungkin bisa menghimpun teman-teman dalam komunitas yang namanya guru interaksi, forum interaksi guru Banyumas. Kami membuat komunitas guru-guru independen, guru yang di luar PGRI. Karena apa? Karena kita ingin pertama-tama, ini lahir dari sebetulnya figur Mas dan FGI itu kan lahir dari buah reformasi. Ya, karena hak bersuara itu semakin terbuka. Kita tidak ada hambatan lagi orang guru untuk semakin kritis gitu ya. Lalu yang kedua, hak berserikat dan berkumpul juga terbuka. Kalau zaman Orde Baru seperti dalam pengantar tadi, satu-satunya organisasi guru itu ya hanya PGRI. Nah, sekarang kami boleh berhimpun dalam berbagai macam komunitas guru. Nah, lalu yang ketiga, kesejahteraan guru makin diperhatikan. Saya merasakan bahwa terutama guru-guru negeri, mohon maaf ya, terutama guru-guru negeri itu di daerah-daerah tertentu mendapatkan tunjangan. Kami, guru-guru SMA, SMK, SLB di Provinsi Jawa Tengah itu mendapatkan tunjangan tambahan perbaikan penghasilan yang besar yang menurut saya. Jadi menurut saya kesejahteraan khususnya guru PNS di era reformasi dan Orde ini sungguh bagus menurut saya. Nah, tetapi di satu sisi juga guru masih menjadi subordinat kekuasaan saat pemilu. Ya, guru masih bisa dimobilisasi, gitu. Lalu berikutnya, nah guru sekarang ini terbuka kariernya untuk beralih profesi ke jabatan struktural melalui lelang jabatan. Saya kemarin ikut lelang jabatan meskipun tidak lolos, tapi kan peluangnya ada. Nah sekarang yang menjadi dirjen PAUD itu adalah dulu guru, lalu menjadi kepala sekolah, lalu menjadi kepala dinas Provinsi Jawa Tengah, Pak Jumeri itu, dan sekarang menjadi dirjen PAUD. Nah ini kan bahwa dulu tidak mungkin, zaman dulu tidak mungkin. Nah sekarang itu sangat mungkin ketika guru memang mempunyai prestasi. Oke. Nah lalu yang terakhir, sampai hari ini meskipun era reformasi dan otonomi daerah, PGRI di kabupaten kota, khususnya di kabupaten kota, itu masih menjadi sarana mobilitas sosial. Jadi untuk panjat sosial, untuk meraih jabatan-jabatan struktural di kabupaten kota. Entah menjadi kepala dinas pendidikan, entah menjadi kepala bidang, ataupun jabatan-jabatan yang lain. Ini adalah warisan Orba. Nah, sekarang bagaimana guru dan undang-undang guru? Yang saya rasakan adalah bahwa posisi guru itu sebagai profesi. Tadi dikatakan bahwa di era Orde Baru itu guru itu seperti buruh. Ya. Nah, sekarang guru itu profesi, karena tidak semua orang bisa menjadi guru. Kalau bicara dari aspek undang-undang guru, guru wajib memiliki kualifikasi, mempunyai kompetensi, harus profesional. Bahkan profesi itu harus melalui uji profesi. Ya, nih. Kalau di jabatan-jabatan lain, mungkin di jabatan struktural malah tidak sesulit guru untuk mendapatkan profesi. Ya, ada uji profesi. Lalu kesejahteraan guru meningkat, ada tunjangan profesi guru. Satu-satunya PNS yang dulu mendapatkan tunjangan itu hanya guru, meskipun ini lalu akhirnya diikuti oleh jabatan-jabatan struktural yang lain dan jumlahnya lebih besar daripada guru. Lalu minat menjadi guru semakin banyak. Banyak siswa lulusan SMA itu juga yang berminat menjadi guru meskipun berdasarkan pengalaman
anak-anak saya yang terbaik ya di kelas itu belum tentu mau menjadi guru. Nah, lalu tantangan yang terakhir adalah jam wajib guru yang tertuang di dalam Undang-Undang Guru 24-40 jam per minggu itu justru mendistorsi peran strategis guru. Bayangkan Mbak, kalau guru harus mengajar sampai 40 jam per minggu, siapa yang jadi korban? Muridnya sendiri. Maka itu justru guru tidak lagi profesional lagi, karena guru akhirnya menjadi buruh lagi. Sebetulnya jam wajib 24-40 itu harus ditinjau kembali. Kembalikan bahwa guru sebagai profesi. Nah, lalu refleksi saya atas berdasarkan pengalaman saya, menjadi guru itu pertama-tama memang bukan pilihan saya. Ya, bukan pilihan saya. Namun demikian, dengan berjalannya waktu, pengalaman berjumpa dengan murid setiap hari, melihat dan merasakan suka duka menjalani profesi guru, saya sudah menjadi guru 31 tahun, itu semakin memurnikan penjernih atau menjernihkan cita-cita saya. Bahwa saya sampai pada kesimpulan bahwa guru adalah panggilan hidupku. Kata panggilan itu bersifat profetis. Saya beri merah itu. Apa profetis? Maka kalau itu profetis, maka mengalirkan semangat pengabdian. Tanggung jawab, profesional, dan terus-menerus berproses agar menjadi guru sejati. Saya ini selama 31 tahun itu pernah menjadi guru swasta, pernah menjadi guru negeri, pernah menjadi komisioner KPU di Kabupaten Banyumas, pernah menjadi staf PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Dari semua profesi yang saya tekuni itu, sebetulnya guru sungguh menjadi panggilan hidup yang paling pas. Maka saya mempunyai kesimpulan bahwa menjadi guru itu asik. Nah, itu Mbak Ellen dan teman-teman yang dapat saya bagikan, bagaimana saya menghayati dan bagaimana mencoba menemani teman-teman yang ada di Banyumas melalui Figurmas, bagaimana supaya teman-teman itu tetap profesional, menjalankan panggilan profesinya dengan penuh tanggung jawab. Tetapi tidak melupakan bahwa guru harus kritis dan guru jangan sampai menjadi persoalan menjadi bagian dari persoalan dunia pendidikan. Tapi guru harus mampu menjadi solusi di dalam memecahkan persoalan pendidikan. Terima kasih Mbak Ellen dan teman-teman. Semoga sharing saya yang singkat ini memberikan manfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih Mbak Ellen. Oke, terima kasih. Jadi kalau Pak Agus melihat bahwa sudah ada perubahan ya sekarang di era reformasi dibandingkan zaman Orde Baru gitu ya. Iya. Sekarang sudah betul. Lebih terasa profesinya, nggak semati dulu gitu ya Pak ya. Tetapi situasi kondisi guru Orde Baru itu sekarang masih dirasakan untuk teman-teman guru honorer dan teman-teman guru swasta yang ada di pinggiran, mohon maaf. Itu sungguh saya melihat perjuangannya sungguh luar biasa. Perjuangan harus mencari murid, perjuangan harus mempertahankan sekolah, itu menjadi menjadi tantangan luar biasa bagi teman-teman guru. Di satu sisi, mohon maaf, kesejahteraannya belum begitu meningkat. Kecuali teman-teman swasta, teman-teman honorer yang sudah punya NUPTK dan bisa mengikuti lulus sertifikasi dan hak mendapatkan tunjangan profesi. Tetapi teman-teman honorer, teman-teman swasta yang belum mendapatkan tunjangan profesi, kondisinya sungguh memprihatinkan. Begitu Mbak Ellen. Oke, terima kasih atas sharingnya Pak Agus. Nah, sekarang kita akan melengkapi juga dengan Pak Heru Purnomo dari Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia yang juga banyak melakukan advokasi untuk isu-isu guru. Bisa berbagi, ini bisa diakhiri dulu share screen-nya. Pak Heru, saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Iya, selamat malam untuk hadirin yang berbahagia. Tadi saya ngirim chat ke Mbak Helen, baik yang share screen ya Pak. Ya, share screen. Ada PowerPoint-nya, kemudian ada
surat advokasinya, bukti advokasi ya. Tapi sebelum ke arah sana, kelihatannya ini agak sedikit menyita waktu dalam penyampaian ini. Tapi saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan homeschooler. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus. Pak Agus yang menyampaikan tadi, di sini mendobrak. Saya melihatnya begitu. Para rekan-rekan homeschooler berupaya menenggelamkan guru dengan sampai 65,3% menegatifkan peran guru. Selanjutnya Pak Darmaning Tias dengan bukunya Matinya Profesi Guru, artinya juga mempunyai keinginan untuk menenggelamkan profesi guru. Tapi bersyukur Pak Agus mendobrak, membela bahwa guru mengasihkan. Tetapi kalau kami, FSGI, itu justru berjuang sekuat tenaga untuk memerangi hal-hal yang seperti ini gitu. Karena kami di dalam visi perjuangan itu ingin membangun pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Sehingga sepak terjang kami selain melakukan advokasi, baik itu kebijakan, baik itu yang terkait langsung di lapangan dan lain sebagainya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Darmaning Tias tentang ilustrasi dan gambaran tentang kondisi guru yang tidak berdaya seperti itu sudah diluruskan oleh Pak Agus bahwa itu semuanya tidak benar dalam kondisi saat seperti ini. Dan bahkan sosok guru itu sangat dibutuhkan sekali. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman bagaimana sih guru dari hilir sampai ke hulu seperti itu. Tetapi itu nanti saya cuplik hanya sebagian-sebagian sehingga memberikan pemahaman kepada kita semua. Oh sebenarnya itu guru itu bagaimana? Apa yang harus dimiliki dan apa yang harus diperjuangkan, serta bagaimana membangun kekuatan berbasis intelektual dan lain sebagainya. Oleh karena itu mohon kepada host coba tayangkan di PowerPoint dulu. PowerPoint ini sebenarnya belum selesai, tetapi akhirnya saya paksakan untuk memberikan satu pemahaman di sini dengan judul kita harus berbenah. Nah, selanjutnya saya sampaikan bahwa secara hulu problem tenaga pendidik, bukan kependidikan ya, tenaga pendidik itu memang tidak terlepas dari LPTK, bahwa kalau melihat data yang ada 2019 itu LPTK yang ada di seluruh Indonesia jumlahnya itu sudah 442, apakah itu FKIP, apakah itu IKIP, ex-IKIP atau Universitas Keguruan dan lain sebagainya. Setelah disampaikan oleh Kemendikbud bahwa dari 442 LPTK itu 44 akreditasinya sangat bagus, yaitu masuk kategori A. Sementara untuk 19 LPTK di bawahnya yaitu terakreditasi B, sedangkan 379 atau sisa dari 442 dikurangi 44 dan 19 itu akreditasinya di bawahnya. Tentu LPTK yang ada semuanya adalah berorientasi menjadikan mahasiswanya ketika lulus untuk menjadi guru. Silakan dilanjutkan. Guru tersebut nantinya akan mengajar di kelas, tetapi kembali mohon maaf
bahwa data yang saya sampaikan 2019 itu merupakan jumlah LPTK yang ada di Indonesia, tetapi jumlah tersebut antara LPTK yang satu dengan LPTK yang lain, tentunya jumlah mahasiswa calon gurunya akan berbeda-beda. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka dengan jumlah yang kurang lebih tadi, yang kurang lebih 15% LPTK yang masuk kategori baik tadi, tentunya produk mereka linier dengan produk gurunya. Kalau kita lihat data Dapodik yang ada, bahwa jumlah siswa pada saat ini yang ada di Dapodik itu kurang lebih 50 jutaan, sedangkan jumlah guru itu ada 3.424.000-an sekian. Nah, ketika produk guru yang ada pada saat ini dengan mengacu pada analog tadi, ya, tetapi analog tadi yang saya sampaikan bahwa 15% kurang lebih itu dari LPTK itu adalah baik dan sisanya adalah kurang baik. Anggapan seperti itu tidak pas sebenarnya. Tetapi ini saya pergunakan sebagai pedoman hanya untuk bahwa dari awal mula pembangunan pendidikan ini jumlah guru yang berkualitas baik artinya tidak banyak sampai sekarang gitu loh. Artinya tidak banyak. Nah, ketika kapasitas guru itu tidak banyak, maka para homeschooler tadi akhirnya mempunyai satu pemikiran, mempunyai suatu anggapan, mempunyai suatu pendapat bahwa 65,3% pencitraannya adalah negatif, tidak berdaya, kurang berkualitas, terlilit oleh utang, dan lain sebagainya. Nah, kondisi saat sekarang itu tidak seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka bahwa kebanyakan tenaga pendidik atau guru yang mengajar di lapangan, apa yang disampaikan oleh para homeschooler itu, anggapan seperti itu bisa dikatakan hampir samalah seperti itu. Baik, diteruskan. Nah, dengan kondisi seperti itu, dengan adanya kualitas guru yang pada saat ini yang belum begitu baik, kami bersama teman-teman Federasi Serikat Guru Indonesia, mayoritas kami PNS, mayoritas PNS. Kalau seandainya non-PNS, tidaklah banyak. Nah, kami semuanya adalah pengurus, harus guru yang ada di lapangan, guru aktif. Jadi kami itu organisasi Federasi Serikat Guru, anggotanya guru, pengurusnya guru, dan itu taat patuh pada undang-undang guru dosen. Nah, tentunya dengan kondisi seperti itu kami memahami persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Nah, seharusnya ketika seorang guru itu di dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, harusnya bagaimana? Dilanjutkan dengan slide berikutnya. Sebelum ke arah bagaimana seorang guru itu melakukan pembelajaran yang harus membangun dan menumbuhkan kapasitas atau menumbuhkan keterampilan siswa, baik keterampilan berpikir maupun keterampilan bersikap, tentunya di sini harus ada suatu pemahaman bahwa ke depan, seperti yang saya kutip dari Kevin Kelly, seorang futuris, dia menyampaikan bahwa ke depan itu persoalan pendidikan, lulusan dari pendidikan, output dari pendidikan itu berhadapan dengan banyak sekali kecerdasan buatan yang akan diterapkan. Dan itu merupakan satu ancaman. Ancaman bagi siapa? Bagi para generasi muda usia produktif ketika nanti akan memasuki usia kerja. Nah, karena apa? Banyak sekali pekerjaan yang berulang-ulang itu nanti akan digantikan oleh mesin. Pekerjaan yang membosankan akan digantikan oleh mesin. Pekerjaan yang sifatnya kotor dan membahayakan itu akan digantikan oleh mesin. Pekerjaan yang menyita waktu, akhirnya para petugas penjaga pintu tol sekarang sudah digantikan oleh mesin semua. Nah, kalau sudah seperti itu,
ini merupakan suatu ancaman. Nah, kalau ini merupakan suatu ancaman bagi setiap output dari para lulusan-lulusan, dan ketika manusia tidak bisa mempunyai kemampuan lebih atau kecerdasan yang lebih dari itu, maka dia akan sia-sia. Maka inilah tugas dunia pendidikan, tugas para guru yang harus membangun kapasitas guru untuk bisa memberikan pelayanan di dalam pembelajaran itu, di dalam kelas, sehingga mampu menumbuhkan keterampilan. Keterampilan untuk apa? Ya keterampilan untuk berpikir. Keterampilan yang berpikir itu yang bagaimana? Keterampilan berpikir yang kritis. Keterampilan berpikir kritis, apakah cukup hanya keterampilan berpikir kritis? Enggak cukup. Tetapi selain mempunyai keterampilan untuk berpikir kritis, tetapi juga mempunyai keterampilan untuk bersikap yang sangat kritis. Ketika dia mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis, tetapi tidak mempunyai keterampilan untuk bersikap, ya, kalau sudah seperti itu akan sia-sia. Silahkan dilanjutkan untuk slide-nya. Pak Heru, sebelum dilanjutkan, karena saya lihat tadi slide-nya Pak Heru cukup banyak ya. Karena keterbatasan waktu mungkin bisa diringkas gitu ya Pak ya. Nah, ini terakhir ini untuk memberikan satu pemahaman saja bahwa seorang guru di dalam memberikan pembelajaran itu karena terkait dengan lembaga sebagai lembaga pendidikan atau satuan pendidikan, yang mana di dalam satuan pendidikan itu atau sekolah itu mempunyai 3 fungsi. Pertama, bahwa fungsi sekolah itu adalah fungsi kuantitatif. Yang kedua adalah fungsi institusional. Yang ketiga adalah fungsi kualitatif. Nah, fungsi kuantitatif di sini, seorang guru harus mampu memberikan pengetahuan sebanyak mungkin kepada siswa, agar mereka mempunyai pengetahuan yang banyak, baik keterampilan untuk berpikir maupun keterampilan untuk bersikap. Nah, setelah keterampilan itu melekat pada sikap dan perilaku siswa, maka mempunyai tugas bahwa sekolah itu mempunyai kapasitas sebagai institusional. Artinya mencatatkan nilai-nilai tersebut, mencatatkan sikap perilaku tersebut di dalam administrasi pendidikan yang kemudian dalam bentuk raport. Itu untuk catatan seumur hidupnya, atau bisa dalam bentuk ijazah. Itu merupakan satu dokumen yang sangat penting bagi siswa, bahwa siswa di dalam melalui pembelajarannya itu selain punya pengetahuan, punya catatan tertentu. Nah, ketika siswa itu mempunyai pemahaman, keterampilan berpikir, selanjutnya untuk menumbuhkan kecerdasannya dan lain sebagainya, inilah yang dimaksud dengan belajar secara bermakna. Nah, ketika secara bermakna, disitulah artinya bahwa guru mempunyai peran yang sangat strategis untuk menumbuhkan keterampilan berpikir dan keterampilan untuk bersikap. Nah, dengan kondisi seperti itu, inilah FSGI selama ini membangun, menyuarakan, mengadvokasi kepada pemerintah bahwa anggarannya tidak support. Maka perlunya mendorong bahwa setiap daerah, kabupaten, sesuai dengan semangat otonomi daerah, agar setiap pemerintah, provinsi, kabupaten maupun kota harus memaksimalkan anggaran pendidikan atau neraca pendidikannya maksimal minimal 20%. Tetapi kenyataannya belum. Ketika anggaran itu tidak support seperti itu, apa yang bisa dilaksanakan? Nah, maka kami FSGI selalu memberikan kritik. Jadi tidak hanya seperti itu. Ketika penguasa daerah ingin berusaha melakukan politisasi, kami juga melakukan advokasi. Coba bisa dilihat di slide-slide berikutnya, yaitu FSGI ketika melakukan advokasi kepada ketua PGRI yang ada di Bengkulu yang melibatkan seorang gubernur Bengkulu. Terus tadi di BA yang di luar PPT. Di PDF tadi. Oh iya. Yang PDF tadi. Iya, yang di luar PPT. Judulnya yang apa ya Pak? Judulnya di situ kajian hukum. Kasus Bengkulu ya? Iya, kasus Bengkulu. Iya. Itu kami lampirkan cukup banyak sekali.
di dalam kasus itu bahwa ketua PGRI Provinsi Bengkulu itu berupaya menyurati dengan menggunakan SK atas nama Gubernur Bengkulu, selanjutnya mewajibkan kepada guru untuk melakukan menggunakan seragam. Nah, artinya di situ adalah pemaksaan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Guru Dosen. Maka kami, Federasi Serikat Guru Indonesia, selanjutnya setelah menerima pengaduan itu, nggak usah isinya, simpul-simpul gambarnya saja atau simpul amplop-amplopnya saja. Oh ya. Tadi yang amplop malah belum saya forward, Pak. Tapi intinya sudah menyurati banyak pihak gitu ya, Pak ya. Kami langsung menyurati seperti itu gitu loh. Jadi kami melakukan advokasi bahwa Pak Gubernur ini tidak sesuai dengan kapasitas Bapak sebagai seorang gubernur. Kalau seandainya Bapak sebagai seorang gubernur dengan surat edaran seperti ini, kemudian menyampaikan kepada guru dan lain sebagainya, Bapak adalah melanggar Undang-Undang Guru Dosen. Ketika Bapak tidak mengakhiri seperti itu, maka akan kami lanjutkan ke berikutnya. Nah, artinya kami menyampaikan, memberikan kritik, menyadarkan, jangan sampai pejabat daerah itu terbelenggu di dalam satu lingkaran hal tertentu yang akan bisa menjerat mereka. Hal-hal seperti ini kami lakukan. Jadi kami itu, Federasi Serikat Guru Indonesia ini, itu membangun kekuatan guru, memperdayakan guru untuk berorganisasi, guru untuk berjuang, tetapi kami pun juga harus melawan ketika ada upaya-upaya yang menenggelamkan guru. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Darmaning Tias itu tadi, pada dasarnya kami tidak sepakat gitu, tidak sepakat. Nah, kemudian dengan adanya homeschooler itu menyampaikan begitu banyak mengenai negatifnya guru, mungkin saya bisa memahami karena dibangun dibangun pemahamannya untuk ke arah sana. Nah, tetapi kembali apakah ini pertanyaannya sederhana sebenarnya, apakah para homeschooler itu semuanya mempunyai keahlian untuk mampu menumbuhkan keterampilan berpikir, keterampilan bersikap kepada anak-anaknya di rumah untuk menuju masa depan yang begitu kompleks. Ketika Bapak Ibu yang ada di sini, para homeschooler, mempunyai kemampuan seperti itu semuanya, itu sangat bagus. Karena sangat proteksi terhadap anak-anaknya di rumah. Gitu loh. Sehingga dengan proteksi seperti itu artinya membangun kapasitas anak-anaknya. Nah, kembali kepada tadi bahwa kami FSGI Federasi Serikat Guru Indonesia selalu berupaya memberdayakan guru untuk membangun sikap berani walaupun itu atasan kami. Kemendikbud itu atasan kami loh. Iya, kami diangkat oleh kementerian. Nah, tetapi ketika ada sesuatu hal yang tidak pas, kami menyampaikan kritiknya untuk menyuarakan, memberdayakan guru, memperjuangkan pendidikan Indonesia. Itulah sementara Mbak Ellen yang saya sampaikan. Ketika nanti ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya, mungkin saya siap untuk menyampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru. Memang saat ini seperti yang disampaikan oleh Irma tadi ya, sepertinya ada persepsi negatif satu sama lain, baik orang tua homeschooler terhadap guru-guru pada umumnya, dan juga guru-guru sepertinya punya persepsi negatif kepada homeschooler juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Heru ini. Sepertinya ada yang belum ketemu ini, karena sebetulnya kalau tadi Irma sampaikan sebenarnya menarik kalau misalnya terjadi kolaborasi ya antara orang tua dan antara guru, terutama orang tua homeschooler. Baik, tadi sudah ada yang daftar untuk membagikan pemikirannya. Ada Laura dari Jakarta Timur, silakan.